Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan anak retardasi mental. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evi Feni Kusumaningrum dari Prodi S1 Keperawatan semester 4 Universitas Muhammadiyah Kudus. Pada mata kuliah keperawatan anak 1 ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu asuhan keperawatan anak pada retardasi mental. Berikut adalah subbab materinya, terdiri atas pengertian, etiologi, tanda gejala, komplikasi, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, diagnosa keperawatan, dan intervensi. Selanjutnya langsung saja untuk yang pertama mengenai apa itu retardasi mental. Menurut Square dalam Arfandi tahun 2012, retardasi mental itu merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami hambatan pada perkembangan mental, tingkat intelijensi, bahasa, sosial, dan motorik. Jadi pada intinya retardasi mental ini menyerang anak sehingga anak itu mengalami suatu hambatan baik dari segi perkembangan mentalnya, dari segi cara dia beradaptasi, dari segi intelektualnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk retardasi mental ini bisa dilihat melalui tingkatan IQ. Jadi, anak pada retardasi mental memiliki IQ yang rendah. Yang pertama, retardasi mental ringan itu ketika IQ anak hanya sampai 50 sampai 70 saja. Lalu untuk retardasi mental yang sedang, IQ anak 35 sampai 55 saja. Sedangkan untuk retardasi mental yang berat, itu IQ anak tergolong hanya 20 sampai 40 saja. Nah, jadi IQ anak itu juga dapat menentukan apakah anak tersebut terkena retardasi mental atau tidak. Jadi IQ anak sebagai screening awal untuk mengetahui anak terkena retardasi mental. Lalu yang kedua ada etiologi atau penyebab dari retardasi mental itu sendiri. Yang pertama, ini dari trauma baik itu sebelum maupun sudah lahir, seperti ada perdarahan intrakranial atau perdarahan pada otak yang akan menyebabkan gangguan fungsi saraf sehingga anak berpotensi untuk terkena retardasi mental. Lalu ada cedera hipoksia seperti kekurangan oksigen pada anak. Nah, ketika anak kekurangan oksigen, maka asupan oksigen ke otak juga akan berkurang sehingga mempengaruhi kinerja syaraf. Lalu ada cedera kepala berat, mungkin pada saat hamil ibu terbentur ujung meja atau lain sebagainya yang bisa menyebabkan kerusakan pada kepala atau cedera pada kepala. Lalu etiologi atau penyebab yang kedua itu ada infeksi. Infeksi ini dari bawaan maupun dari yang sesudah lahir. Misalnya, anak mengalami meningitis. Meningitis itu adalah radang pada lapisan otak. Radang pada lapisan otak. Nah, ketika lapisan otak saja sudah terganggu, maka secara otomatis kinerja otak pun akan mengalami gangguan. Sedangkan otak kan fungsinya sangat besar sekali terhadap proses atau terhadap jalannya syaraf-syaraf yang ada di tubuh, sehingga anak pun bisa saja terkena retardasi mental karena adanya meningitis itu. Selain itu ada penyakit lain, misalnya ada rubella congenitalis, infeksi sitomegalovirus bawaan, ensefalitis, toxoplasmosis, listeriosis, dan infeksi HIV. Selanjutnya ada kelainan kromosom. Kelainan kromosom itu misalnya ada kesalahan pada jumlah kromosom. Jadi pada intinya jumlah kromosom manusia itu mengalami kesalahan jumlah. Misal sindrom Down itu jumlah kromosom 21 yang mengalami kelebihan sel kromosomnya sehingga anak bisa saja terkena retardasi mental. Lalu ada defekasi pada kromosom, itu ketika kromosom mengalami kekurangan jumlahnya. Lalu ada translokrasi kromosom, itu ketika kromosom berpindah lokasi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Lalu ada sindrom Cri-du-Chat, itu adalah sindrom di mana anak memiliki suara seperti kucing. Artinya anak itu tangisannya seperti tangisan kucing.
Selanjutnya yang keempat, penyebab yang keempat ada kelainan genetik. Misalnya ada galaktosemia, penyakit Tay Sachs, phenylketonuria, sindrom Hunter-Haller, dan lain sebagainya. Lalu ada dari kelainan metabolik seperti sindrom Rey, dehidrasi, hipernatremik, hipotiroid kongenital. Lalu ada faktor dari keracunan seperti adanya konsumsi narkoba, alkohol pada ibu hamil. Lalu ada kasus gizi karena gizi kurang seperti kwashiorkor, marasmus, malnutrisi yang menyebabkan anak itu berisiko terkena retardasi mental karena nutrisi yang masuk ke tubuh itu berkurang. Lalu ada keadaan lingkungan seperti status ekonomi rendah, kemiskinan, sindrom deprivasi yang menyebabkan anak itu asupan gizinya berkurang karena ada ekonomi yang rendah itu, sehingga menyebabkan proses perkembangan dan pertumbuhan anak itu juga mengalami keterlambatan. Di sini ada tanda dan gejala menurut Yusuf tahun 2015. Apa sih itu gejala anak retardasi mental? Di sini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, anak ini mengalami keterlambatan dalam mempelajari hal yang baru, baik itu mempelajari pengetahuan abstrak atau yang berkaitan, dan selalu cepat lupa apa yang telah dipelajarinya. Jadi ini anak mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada cacat fisik dan perkembangan gerak. Biasanya anak retardasi mental ini mengalami cacat fisik, misalnya katarak, lalu bagian muka yang tidak normal seperti bagian lubang hidung yang terlalu besar, lalu jarak kedua mata yang tidak sesuai, artinya yang terlalu jauh, dan lain sebagainya. Lalu juga bisa mengalami gangguan baik itu pendengaran, penglihatan, gangguan dalam dia berkomunikasi, dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketiga, gangguan tingkah laku dan interaksi. Jadi anak ini mengalami gangguan tingkah laku seperti tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan kondisi seusianya, seperti itu. Lalu yang keempat ada kurang dalam kemampuan menolak diri sendiri, artinya dia kurang mampu untuk mengatur konsep dirinya sendiri, kurang mampu untuk mengatur bagaimana cara membersihkan dirinya sendiri. Jadi seperti itu, dia perlu bantuan oleh orang lain. Lalu ada komplikasi. Nah, komplikasi yang disebabkan oleh retardasi mental ini ada banyak sekali, seperti adanya gangguan kejang karena adanya gangguan pada sistem saraf otak tentunya. Lalu ada masalah perilaku. Masalah perilaku itu tadi seperti halnya karena adanya gangguan pada otak sehingga menyebabkan sistem sarafnya terganggu, yang menyebabkan sensorik motoriknya dalam perilaku pun akan terganggu juga. Lalu ada gangguan dalam konstipasi, kelainan kongenital seperti ada obstruksi usus, ada gangguan pada deformitas kaki, dan lain sebagainya. Lalu untuk mengetahui anak terkena retardasi mental atau tidak, ini dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama ada pemeriksaan kromosomal kariotip. Jadi pemeriksaan kromosom, bagaimana cara kita untuk mengetahui jumlah kromosom anak itu sudah sesuai atau tidak, atau mengalami penyimpangan. Lalu yang kedua ada pemeriksaan elektroencephalogram atau EEG. Jadi pada anak ini dilakukan pemeriksaan pada otaknya, apakah mengalami gangguan apa tidak. Lalu ada pemeriksaan urin reducing substance. Lalu ada pemeriksaan CT, cranial computed tomography. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada pembesaran kepala. Yang pembesaran kepala itu dicurigai jika anak terkena retardasi mental. Lalu untuk penata laksanaan ketika anak sudah tervonis terkena retardasi mental, ini ada penata laksanaan medis maupun keperawatan. Yang penata laksanaan medis ya biasanya diberikan obat-obatan seperti obat-obat psikotropika untuk mengontrol tingkah lakunya. Lalu untuk antidepresan seperti fluoxetine, lalu untuk obat-obatan lainnya yang untuk mengontrol
tingkah laku, tingkat emosinya, dan lain sebagainya. Lalu ada penata laksanaan keperawatan. Ya, sebagai perawat kita harus yang pertama tentunya harus memahami bagaimana kondisi si anak. Kita harus memberikan screening rutin terhadap tumbuh kembangnya. Kita harus memberikan imunisasi yang cukup, screening kesehatan yang rutin. Kita berikan pendidikan, pelatihan, dan terapi bermain secara rutin yang memang akan meningkatkan tumbuh kembangnya, membuat dia nyaman. Lalu sebagai perawat kita juga harus memberikan edukasi atau memberikan arahan kepada orang tua yang anaknya mengalami retardasi mental, bagaimana cara dia untuk ikhlas, sabar, karena setiap anak itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Nah, biasanya pada anak retardasi mental ini terdapat berbagai diagnosa keperawatan. Misalnya ini saya sebutkan 3. Yang pertama ada defisit perawatan diri. Yang kedua ada gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Lalu yang ketiga ada gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Langsung saja untuk intervensinya. Biasanya untuk gangguan perawatan diri, alangkah baiknya untuk kita sebagai perawat monitor kebersihan diri pada anaknya. Lalu kita berikan bantuan bagi anak. Lalu kita dukung orang tua untuk ikut serta berpartisipasi dalam perawatan diri anak, serta kita selalu berupaya menjaga ritual kebersihan anak agar tetap terjaga dengan baik. Lalu diagnosa yang kedua ada gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Nah, ini kita kaji keadaan fisiknya, lalu kita libatkan keluarganya untuk bisa kita libatkan keluarga untuk bisa bersama-sama meng-screening tumbuh kembang si anak, baik itu dari segi fisik, psikisnya juga. Lalu kita jadwalkan kunjungan untuk bisa mengetahui kondisi perkembangan anak. Nah, khususnya jadwalnya ini kita jadwalkan ke dokter. Lalu ada gangguan interaksi sosial. Gangguan interaksi sosial ini kita harus bina kepercayaan pada keluarganya, kita harus mengenalkan perilaku perkembangan yang sesuai, kita dukung anak, kita libatkan keluarga dalam setiap programnya. Nah, itulah video singkat dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.